khususan ila mu'allif hadzal kitab al-ustadz Ughur Tirmanasa yang fanallahu luma wal Fatihah. Khususan ila jami'atullah fi sakal wa ali hamidi laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awal maulidu fannil khatti wa tatawwuruhu hatta al-madrasah al-Utsmaniyah. Maulidu fannil khatti utawi lahire seni khat wa tatawwuruhu lan perkembangane fannil khat hatta al-madrasatil Utsmaniyah sehingga madrasah Utsmaniyah. Jadi pada bagian pertama ini akan menerangkan tentang bagaimana lahirnya seni khat dan perkembangannya sampai pada madrasah Utsmaniyah. Al-khatu utawi khat wa ya khat iku ahadul fununi salah sijine pira-pira seni al-jamilati kang indah. Allati kang wulidat kang den lahiraken watara ro'at lan muncul lan berkembang fi dzillil kitabatil arabiyyati ing dalem bayang-bayange ayang-ayange tulisan Arab. Domana itarul hadaratil islamiyah ana tanggungane perkembangane kebudayaan Islam. Faqad dakhalat mongko temen mlebu apa alkitabatul arabiyyatu tulisan Arab bizuhuril islami kelawan munculi Islam marhalatan ing tingkatan minat tatawuri saking perkembangan as-sari kang cepet hatta soro saengga dadi apa kitabah khilalal qarnaini ana sekitare 2 abad al-awwal wasani rupane al-awwal rupane pertama wasaniya lan nomor loro min hijratir rasul saking hijrahe Rasul sallallahu alaihi wasallam tariqatan iku tariqatan dalan litahriri maring nyatet yumkinu kang mungkin biwasitotia kelawan wasilai kitabah apa at-ta'biru ungkapan an ma'ani lughati saking pira-pira maknane lugha. Wa unsuran lan unsur lan iku dadi unsur asasian kang dasar fi syu'batin saking cabang min syu'bil fununi saking pira-pira cabange kesenian la zalat kang terus-terusan tu hafidu den reksa hatal yauma saengga dina iki ala hayawiyatiha ing atase uripe funun wa jamaliya lan hayawiyatiya uripe kitabah wa jamaliya lan keindahane kitabah. Jadi di sini dikatakan bahwa khat itu merupakan salah satu kesenian, salah satu cabang seni. Nah, khat ini lahirnya itu dibawa atau berasal dari tulisan Arab ya. Watara ro'at fi dzillil kitabatil arabiyyah. Begitu juga khat itu lahir bersamaan dengan berkembangnya kebudayaan Islam. Jadi bahwa khat itu bagian dari sebuah kebudayaan, bukan suatu hal yang diragukan lagi. Jadi khat asalnya memang mengandung tulisan Arab, tapi nanti pada perkembangannya tidak hanya orang Arab yang memberikan kontribusi kepada khat tersebut sehingga bisa menjadi salah satu cabang kesenian. Nah, khat sendiri itu berkembang di sini disebutkan faqad dakhalat al-kitabatul arabiyyah bi zuhuril Islam. Jadi tulisan Arab itu berkembang bersamaan dengan munculnya agama Islam. Artinya perkembangan khat itu dengan perkembangan Islam berjalan seiring, tidak berjalan sendiri-sendiri. Ketika Islam datang ke satu daerah tertentu, maka saat itu juga membawa kebudayaan menulis Arab. Setidaknya membaca tulisan Arab. Ya, setidaknya membaca tulisan Arab. Maka tulisan Arab pasti dikenal pada daerah tempat masuknya Islam. Mereka harus membaca Al-Quran, harus bisa, maka diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran, membaca tulisan Arab, kemudian mencoba untuk menulis tulisan Arab,
Sehingga Pak Kamil Albab di dalam bukunya Ruhul Khotil Arabi membuat menulis dua bab di dalam kitabnya itu al-khottu fi khidmatid din wa din fi khidmatil khot. Jadi khot itu melayani agama dan agama juga melayani khot. Antara khot dengan agama Islam adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Tuh. Man sya'ul khottil arabi wal kitabati fil jahiliyah. Lantas bagaimana dengan kehidupan khot pada waktu awal-awal, pada waktu jahiliyah itu seperti apa gitu. Hunaka utawi yang dalam kono araun utawi pira-pira pendapat mukhtalifatun kang beda-beda haula nasyatil khottil arabi ono sekitare perkembangane khot Arab. Yumkinu kang mungkin lana kedue kita apa an najmalah nyento mengglobalkan fil aroi yang dalam pira-pira pendapat as-salasati kang telu at-taliyati kang weneh. Jadi ada 3 pendapat besar. Bagaimana sih perkembangan khot itu di awal itu seperti apa? Itu ada banyak pendapat tetapi dikelompokkan dalam 3 pendapat besar. Yaqulu dawuh apa ar-ra'yul awwalu, pendapat al-awwalu kang pertama, inna nasy'atahu satemene perkembangane khot iku tauqifi, wis paten gak iso diotek-otek. Bimakna annahu yas'ali rabti bimasdarin ilahi. Bimakna kelawan makna annahu setumune khot iku yas'a urip apa khot li rabtihi kelawan hubungane khot bimasdarin ilahiyin kelawan sumber ilahi. Jadi tauqifi itu urusannya Gusti Allah. Jadi ini perkembangan khot itu urusannya Allah, berjalan sesuai dengan sumber ketuhanan. Urusannya Allah itu sudah. Fayazhabu mongko berpendapat sapa ra'yul awal ila anna Adam alaihi salam maring satemene Adam alaihi salam huwa yo Adam iku wadiul kitabati wong kang ndelehno tulisan kullaha halis kabehane kitabah. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwa yang memberikan dasar-dasar tulisan itu ya Adam. Jadi Adam itu yang memberikan tulisan Arab, tulisan Latin, tulisan Cina, semua tulisan suku bangsa di seluruh dunia itu dari Adam, gitu kan. Dasarnya orang allama Adam al asma'a kullaha. Jadi kata asma itu tidak hanya asma sebenarnya, jadi semua mencakup dalam tulisan juga. Ita'allamaha semasane mulang ha ing kitabah. Semasane belajar sapa Adam ha ing kitabah minallahi saking Allah. Summa kataba mongko nulis sapa Adam biha kelawan kitabah. Jami al kutubi ing sakabehane pira-pira kitab atau buku al mukhtalifati kang beda-beda. Jadi Adam itu belajar diajari sama Allah. Setelah itu dia menulis buku yang macam-macam. Nah, buku untuk orang buku di sini kata kutub di sini bukan buku yang sudah berupa lembaran seperti ini, tidak. Nanti akan muncul pertanyaan aneh-aneh loh. Bagaimana mungkin Adam membuat buku, lawang kertas saja ditemukan jauh setelah Adam. Bagaimana teknik menjilidnya? Tidak. Ya tidak seperti itu. Jadi saya sempat menemukan ada bahwa tabut itu dulu ditulis di lempengan-lempengan. Ya. Tabut ditulis dalam lempengan-lempengan. Begitu juga ketika saya berkunjung ke Topkapi, di situ ada satu bagian, satu ruangan itu, ada tongkatnya Nabi Musa seperti apa, ada di situ tongkatnya. Oh, benar atau tidak Allah alam. Tapi di situ kemudian ada tablet David, tabletnya Nabi Daud. Bayangkan, zamannya Nabi Daud sudah pakai tablet. Ini tidak tahu pakai Android apa pakai tidak tahu saya. Ya, atau jelas layarnya
layar sentuh. Ya. Nah, tablet ya hanya lempengan. Lempengan itu tablet. Jadi ada lempengan miliknya Nabi Daud sekian. Nah, jadi kalau zamannya Nabi Adam seperti apa? Wakila ditulis di atas tanah, kemudian dibakar dan disebar ke beberapa tempat, gitu kan? Disebar di beberapa tempat. Tapi ini belum ada bukti sejarah. Falamma adzalla al-ard, falamma adzalla mongko nalikane melingkupi apa al-ardo ing bumi apa al-gharaku banjir. Summa anjaba anhal ma, summa anjaba mongko misah-misahno ana saking kutub apa al-ma'u banyu. Asoba kullu qaumin kitabahum, asoba mekenani sapa kullu qaumin saben-saben kaum kitabahum ing tuli ing kitabe kaum. Jadi setelah itu kemudian terjadi banjir besar dan tulisan-tulisan yang telah dibuat oleh Nabi Adam itu tercerai-berai, tersebar ke banyak tempat sehingga semua suku itu mendapatkan bagiannya. Suku Jawa mendapatkan tulisan Jawa, suku India juga mendapatkan India, kemudian suku Cina, Eropa, Cina, Jepang, Korea itu semua mendapatkan tulisan yang hampir sama. Begitu ini pendapat Tauqifi. Wa kana ono apa Alkitabul Arabi, tulisan Arab iku min nasibi Ismail alaihi salam, saking bagiane Ismail alaihi salam. Wa tazkuru lan nuturno apa riwayat pira-pira riwayat fi hadzal maudhu'i ing dalam ikilah masalah, ing dalam ikilah judul min man qoma minal Arabi, man utai sapane wong koma kang jumenengake minal Arabi saking Arab binasri hadzal khoti kelawan nyebarno ikilah khot. Wa tusyiru lan dudono ilahi maring kaum ahyanan ing dalam kadang-kadang ala annaum ing atase sak temene kaum iku awaluman luwe awal-awale wong wadauhu kang ndelehno sapa kaum hu ing kitab. Jadi riwayat ini juga menuturkan bahwa ya Ismail ini adalah cikal bakal orang Arab, cikal bakal ya Ismail itu. Jadi disebutkan bahwa dari Bani Ismail inilah yang akhirnya menyebarkan tulisan Arab. Amar ra'yu tsani, anapun utawi pendapat asani kang nomor loro. Fayaqulu mongko ngomong sapa ra'yu tsani, innal khattal arabi, satemene khat Arab iku ustuqa dan bentuk minal musnad saking musnad alladzi kang yu'rafu kang den weruhi aidon kalimane bismil khattil arabi al janubi, kelawan jeneng khat Arab al janubi kang bangsa kidul. Kidul apa lor? Kidul. Jadi ada pendapat lagi yang mengatakan bahwa khat Arab ini asalnya terbentuk dari atau terbentuk dari khat musnad. Khat musnad ini adalah jenis khat Arab di bagian selatan. Au khatul Humairi utawa khat Humairi. Waqat intaqala lan teman-teman wis pindah apa al khatul musnad, khat musnad min usurit tarihi saking pira-pira era sejarah al qadimati kang lawas ila biati alil Munzir, maring lingkungan keluarga Munzir. Wasyam lan Syam awalan ing dalem kawitane antorikil qawafili saking dalan qawafil atau qabila. Antorikil qawafil tijariyati saking dalan qabila perdagangan. Allati kang kanat kang ana apa qafilah iku tamurru liwat apa qafilah bainal yamnaini bainal yamnayain yamaniyin antarane wong Yaman wal Arab lan Arab al-qatinin kang manggon fi Suria ing dalam Suria wal Iraq lan Irak shimalal jazirati ana lore jazirah al Arabia kang bangsa Arab. Jadi khat Humairi atau khat
musnad ini ya ke Arab itu melalui proses perdagangan, melalui proses jalur perdagangan. Ya sudah terkenal kalau orang-orang Arab itu sejak dulu adalah kabilah-kabilah yang suka berdagang dari satu daerah ke daerah lain, kemudian jangan ke Syam nanti membeli barang dijual ke Mekah, dari Mekah pulaan barang lagi dijual ke Syam atau ke beberapa tempat-tempat yang lain. Nah dari situ terjadi komunikasi antara satu suku dengan suku yang lain. Kemudian bertukar juga kebudayaan, bertukar akhirnya tulisan, karena kebudayaan tulisan. Maka mereka menggunakan catatan-catatan untuk utang atau pembayaran atau kekurangan barang atau nyatet stok barang. Nah itu semua menggunakan tulisan. Nah dari situ tulisan musnad itu menyebar. Suma intakola antori kiha ulai mongko nuli pindah antori kiha ulai saking dalane mengkono-mengkono mau wong akeh ba'da zalika sawise mengkono mau au bisuratin mubasyaratin utawa kelawan bentuk mubasyaratin kang langsung ilal Hijaz maring Hijaz. Jadi dari Irak, Syam, Yaman itu semua muter akhirnya langsung ke Hijaz. Hijaz itu ya yang sekarang menjadi Saudi Arabia itu dinamakan dengan Hijaz. Ya. Makanya dulu sebelum NU lahir ada yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz. Jadi untuk daerah Hijaz. Mekah dan Madinah. Wahadhi nadoriyah. Lan utawi ikilah pendapat atau pandangan. Allati kang tustanadu. Kang den sendekno ala ro'yi mantikiyin. Saking pendapat lokal. Min nahiyatil alaqati tarikhiyati saking sisi hubungan sejarah watajidulan nemu apa alaqa hatal yaum saengga dina iki sapa man wong yaktaniku nah kang mempercayai ha ing alaqa. Jadi ini cerita ini berkembang terus dan masih banyak orang yang menggunakannya. Jadi masih banyak orang yang menggunakannya, yang dari musnad. Saya sendiri juga sering mendengar dulu waktu masih kuliah dikatakan bahwa khot Arab itu berasal dari khot musnad. Ya memang pendapat ini di kitab Atlasul Khoti wal Khutut juga ada yang memberikan pendapat dari khot musnad, gitu kan? La tu'ayyiduhan nukus, la tu'ayyiduha orang nguati ha ing alaqat apa an-nukusu pira-pira prasasti al maujudatu kang ana kalian ing dalem saiki. Walati kang yumkinu kang mungkin biwasitotia kelawan wasilai nukus apa al ittilau mutolaah atau meneliti ala marokhilit tatawuri ing atase tingkatan perkembangan al mukhtalifati kang beda-beda alati kang marro kang liwat biya kelawan tatawur biya kelawan marokhil apa al khotul arabi khot Arab asyamali kang bangsa lor yang bangsa utara. Jadi cerita ini berkembang dari mulut ke mulut tapi belum ada bukti. Enggak ono buktine sing endi ono prasasti enggak yang menunjukkan bahwa atau menceritakan atau ada sebuah catatan yang menceritakan tentang perjalanan ini secara enggak ada sama sekali. Nah, sehingga kita kesulitan untuk Pak Agur Dirman mengatakan bahwa kita ini tidak bisa meneliti proses perkembangan dari masa ke masa gitu loh. Karena gak ono buktine. Hanya bisa dikatakan folklore. Wayakulu apa folklore? Cerita rakyat. Iya. Cerita rakyat. Wayakulu lan
berpendapat atau ngomong apa ar-ra'yu salis, pendapat asalis kang nomor telu. Ini ada pendapat yang ketiga, innal khattal arabi satemene khat Arab iku tatawaro. Wis berkembang apa khatul arabi anil khatin nibti saking khat nibti. Kata nibti di sini ada yang ditulis menggunakan to, ada yang ditulis menggunakan ta. Kalau ta kadang-kadang agak rancu dengan kata nabati, gitu kan? Nabati. Makanya nibti ditulis. Jadi kalau nanti Anda menemukan sebuah pembahasan di dalam kitab sejarah khat ditulis ada nabati menggunakan ta, maka jangan diartikan sebagai tumbuhan, melainkan itu adalah kaum atau sebuah suku, yaitu suku nibti. Fakot ud'a, fakot ad'a, mongko teman-teman wis ngarani sapa G.J. Clare finis fil awali yang dalam pertengahan pertama minal kornis samina asyara saking abad 18 annahunaka sak temening dalam mengkono-kono mau ala kotun utawi hubungan bainal khatil arabi antarane khat Arab wal khatun nibti lan khat nibti. Sumadza apa mangkon berpendapat sapa Theodor Noldik ila annal khatal arabi maring sak temene khat Arab iku tatawaro berkembang apa khat Arab anil khatin nibti saking khat nibti wal yaum lan dalam dina iki fa inna dirasatan nukushi monggo sak temene penelitian prasasti alati kang tarjiu kang bali apa nukus ilama maring barang qoblal Islam sadurunge Islam wal qarnal hijri lan abad hijriyah al awal kang pertama iku tuakidu nguwatno apa dirasa iku tuakidu nguwatno apa dirasa anal khatal arabi satemene khat Arab iku mustaqun dibentuk minal khatin nibti saking khat nibti al muttasili kang sambung. Jadi ada dua peneliti G.J. Clare sama Theodor Noldik yang mengatakan bahwa khat Arab ini terbentuk dari khat nibti. Bukti ini apa? Ada beberapa prasasti-prasasti yang menunjukkan tentang kehadiran khat nibti dan perkembangannya sampai menuju khat Arab. Nah, semua bukti-bukti itu menguatkan pendapat dari dua peneliti tersebut. Bal watasabbata balik tetapi nih watasabbata lan netepno annal awwala satemene kang pertama iku istimrorun terusan mutatawirun kang berkembang lisani maring nomor loro. Bukan hanya menguatkan tapi bahkan juga menetapkan bahwa perkembangan khat nibti sampai yang pertama yang mutasil, jadi yang awal dan kedua itu merupakan perkembangan atau yang terus menerus. Wa ala hadzan nahwi lan ing atase ikilah arah yartabitu berhubungan apa al khatul arabi khat arabi bil khatil finiqi kelawan khat finiqi antorikil halaqatainil khattiyataini ing atase konsep hubungan khat. Jadi ada DNA khat finiki di dalam khat Arab itu. Jadi khat Arab itu memang dibentuk dari khat nibti, tetapi pada prosesnya ada DNA khat finiki. An-nibtiyah wal aromiyah. Jadi ada nibti sama aromi. Loh kok metu lagi aromi gitu. Ya, kaum nibti, kaum aromi ini adalah kaum besar atau bangsa besar yang tidak mempunyai ibu kota. Mereka ini adalah bangsa nomaden seperti lazimnya orang-orang Arab pada saat itu. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu kan. Kalau orang-orang Arab yang berprofesi sebagai penggembala, mereka yang berpindah ke tempat lain untuk menggembalakan ternaknya. Ketika
sumber makanan untuk ternak habis, mereka akan pindah ke tempat yang lain dan tidak settle. Tapi kedua bangsa ini adalah bangsa yang merajai jalur perdagangan. Mereka berdagang di satu tempat. Satu negara itu dagang kabeh niku. Kok dagang di tempat yang lain, tempat lain gitu. Jadi mereka ketemu dalam konsep berdagang. Jadi mereka lah orang-orang yang mengenalkan tulis menulis kepada kabilah-kabilah selain mereka. Mereka ini bangsa yang besar. Setelah itu Nipti selesai, kemudian ganti Aromi. Aromi juga begitu, meneruskan warisan dari bangsa Nipti tersebut. Habisnya bangsa Nipti dan Aromi ini tidak diketahui bagaimana mereka habis. Gitu loh. Apakah karena peperangan? Karena mereka tidak pernah berperang, mereka hanya urusannya berdagang, atau sebab yang lain belum diketahui. Atau bisa jadi mereka settle down di satu tempat atau tinggal di satu tempat, kemudian menikah dengan orang-orang di sana, maka semakin luntur. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi belum ada keterangan, atau saya sendiri belum mempunyai keterangan tentang hilangnya Nipti sama Aromi. Wa kedamun nukushi lan utawi luwih lawas-lawase prasasti alati kang yumkinuna kang mungkin sapa kita min khilaliya ana sekitare nukush apa al ittila umutalaah alal marohili ing atase pira-pira tingkatan al mukhtalifati kang beda-beda lil intiqali maring pindah minal khotin nipti saking khot nipti al mutasil kang mutasil alati kang jarot kang melaku apa marohil baina awakhir qarni salis ono akhiri abad telu wa awakhiri robi lan abad keempat al miladi kang bangsa Masehi hiya utawi nukus iku an nukusu pira-pira prasasti alati kang usira alaiha kang duduno alaiha ing atase nukus fi ummil jamal ing dalem ummul jamal. Jadi prasasti yang membuktikan bahwa tulisan Arab itu berasal dari khot nipti itu adalah prasasti yang ada di Ummul Jamal. Ummul Jamal ini di Saudi. Wan namaroh lan namaroh. Fauma mongko utawi karone iku niptiani, nipti karone lughatan ing dalem bahasae wa khotton lan khote. Jadi ada dua prasasti, yaitu prasasti Ummul Jamal dan prasasti Namaroh. Ini semuanya menggunakan tulisan nipti. Nah, berada di daerah Hijaz. Nah, ini berarti bahwa tulisan nipti itu sudah masuk di daerah Hijaz pada akhir abad 3 Masehi. Abad 3 Masehi sama awal abad 4 Masehi. Wayah milani lan gowo karuni tizkaron ing pengiling-iling li ahdin maring mongso kanat kang ono apa nukus iku tusaitiru lumaku fi ing dalem ahad ing dalem mongso apa astaqofatun niptiyatu budaya nipti. Dan kedua nukus tadi atau kedua prasasti tadi itu menunjukkan kejayaan dari kebudayaan nipti. Alarrohmi meskipun min kaunia saking anane nukus iku khosotan bil Arabi, khususnya bil Arabi kelawan Arab. Wanaksu zubat lan nakes lan prasasti zubat al maktubu kang tertulis bisalah silughatin kelawan tulu pira-pira bahasa. Hiya utawi lughat iku al Yunania Yunani was Suryani lan Suryani wal
Arabi lan Arabi. Nah, begitu juga pada prasasti Zubat yang tertulis dengan tiga bahasa, yaitu bahasa Arab, Yunani dan Suryani. Yadulluna iku yadulluna duduno apa naks Zubat ala anal Araba. Ing ngatasé wong Arab iku faddalu seneng sapa Arab istikhdam hadzal khatti ing dalem nggunakno ikilah khat. Wa anal Arabiyya lan satemene Arab iku furidot. Iku farodot mewajibkan sapa Arab nafsaha ing awane Arabiyah lughatan ing bahasa lil kitabati maring tulisan. Nah, dari nakes Zubat itu menunjukkan bahwa ya, orang Arab itu suka sekali menggunakan tulisan ini. Tulisan apa? Ya, tulisan nipti. Tulisan nipti. Bahkan mereka mewajibkan dirinya, ya, mewajibkan dirinya secara bahasa itu dalam konteks kebahasaan itu menulis lil kitabah. Lughatan lil kitabah. Jadi mereka mewajibkan dirinya ya secara bahasa itu untuk menulis syair, nulis cerita gitu. Jadi orang-orang Arab dahulu sebelum Nabi itu ya suka menulis, peradabannya juga cukup maju gitu loh. Meskipun kasta tertinggi ditempati oleh orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya. Tetapi menulis sudah merupakan bagian dari kebudayaan di era tersebut, gitu loh. Era tersebut. Soalnya wong sing gak iso nulis, gak iso maca iku apalane kuat. Ya. Karena dulu orang-orang Arab itu kalau bercerita tentang mbah buyutnya diceritakan. Suatu ketika saya melihat acara Discovery Channel yang membahas tentang kehidupan orang Arab zaman dahulu. Orang-orang Arab Badui. Jadi mereka sambil menggembala ternaknya gitu cerita, mbahmu dulu begini, kabilah kita itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu itu anaknya bin. Dan ini tidak dicatat. Dan kalau mereka tidak hafal, wah dah sudah dikatakan mereka ini lemah, iya. Jadi orang Arab kok nggak punya ingatan yang kuat, lemah kamu, gitu kan. Ya, lelaki lemah, ini seperti itu. Tapi para pedagang-pedagang tidak ambil pusing, mereka membutuhkan catatan, mereka membutuhkan tulisan. Untuk apa? Mengingatkan tentang tagihan atau kelebihan atau stok barang yang cukup banyak. Ya, tidak mungkin untuk mengingat satu persatu stok barang tersebut sekalian dengan harganya merupakan hal yang cukup sulit sehingga harus mencatat. Begitu juga para sastrawan, mereka juga membutuhkan itu, membutuhkan itu. Wa idza khallina janiban naqsh, wa idza khallina mongko nalikane mengesampingkan sapa kita janiban ing dalam sisi janiban naqsi ummil jamal ana dua sisine prasasti Ummul Jamal. Astani kang nomor loro alladzi kang yuhtamalu kang gawa annau setune nakes iku yarji balik ilal qarni sadis maring abad 6 li la zuhara yakti muncul annal khata satemene khat al arabi kang basa Arab iku abana jelasno apa khatul Arab zuhurul Islam ing muncule Islam. Lam yakun durung ana apa zuhurul Islam alama ing atase barang ya bedu kang ketok yahtalifu katsiron ya. Yahtalifu beda katsiron khale akeh an khatin naqsi usais saking khat saking tulisan naqash usais ya. Atau ukiran dengone usais. Jadi pada Naqsh Ummul Jamal ini menunjukkan ya tulisan yang dipakai pada era zuhurul Islam
Nah ini berbeda dengan nakes yang digunakan pada nakes usais wa naqsi harron lan prasasti harron. Wayang kululan nukil sapa al muallifun pira-pira muallif pengarang al muslimuna kabeh muslim badaan kelawan mulai minal baladri saking baladri wal jisyari lan jisyari wasuli lan suli au wa ibnu nadim lan ibnu nadim riwayatin ing pira-pira riwayat haula annal khattal arabi ana sekitare khat Arab iku intakola pindah apa khat Arab minal ambar saking ambar ilal khira maring khira wa minal khira lan saking khira ilal Hijaz maring Hijaz. Jadi ada beberapa teori perkembangan itu. Jadi beberapa penulis-penulis muslim itu membuat teori bahwa tulisan Arab itu dari Ambar ke Khira, kemudian dari Khira ke Hijaz. Dari Khira ke Hijaz. Ada lagi teori yang mengatakan bahwa tulisan Arab itu dari Suryani kemudian diambil oleh Aromi kemudian Nipti kemudian ada ke Nipti Hadis, setelah Nipti Hadis baru kemudian ke Makili atau Hijazi. Nipti Hadis ini yang digunakan pada nakes Harron. Ini Nipti Hadis. Sudah mulai bersambung tulisan-tulisannya. Jadi kalau tulisannya Ana Sarjil Ibnu Zulamu dan seterusnya. Apakah mereka pada waktu itu menyembah Allah? Ya. Di situ ada tulisan Allah. Ya mereka mengenal Allah juga. Tapi konsepnya kemudian dibenakno atau didandani apa didandani bahasa Indonesia diperbaiki, diluruskan sama Nabi Muhammad karena sudah banyak melenceng, kemudian diluruskan lagi oleh Nabi Muhammad. Nah, wa yumkinu lan mungkin sapa kita mintat tabi asma'a syakhsiyat saking ngetutno pira-pira jenenge personal wal amakina lan pira-pira panggonan alat kang zukirat kang den tuturna fi hadhihi riwayat ing dalem iki riwayat wa tatabi ulan ngetutno sapa kita al alaqata ing pira-pira alaqa hubungan warwabita lan ya hubungan al mukhtalifata kang beda-beda alati kang tarbutu kang menghubungkan apa rawabit ahali al Hijaz ing pira-pira penduduk Hijaz bihadzil amakini kelawan ikilah pira-pira panggonan an nakhruja ing yen to ngetokno sapa kita binati jatin kelawan kesimpulan tahmiluna kang nggawa apa natijah na ing kita alal qauli ngatasé pendapat. Jadi setelah ditelusuri Ambar kemudian Hira, dari Hira ke Hijaz itu cuma ditelusuri tempat-tempatnya ya dan hubungannya yang berbeda-beda itu, maka mendapatkan kesimpulan innal khatta satamene khat iku intakola pindah apa khat min Huron saking Huron ihda nawahi diyarin nabd salah sijine daerah kekuasaane Nipti ilal Ambar maring Ambar wal Khira lan Khira. Jadi tulisan itu ternyata berasal dari Huron. Huron ini salah satu kotanya Nipti. Dari Huron ini pindah ke Ambar kemudian ke Khira. Wa minhu malan saking karone saking Ambar wal Khira antori ki Daumatil Jandal saking dalan Daumatil Jandal. Jadi ada satu daerah namanya Daumatil Jandal. Ilal Hijaz maring Hijaz. Nah, berarti tulisan ini berpindah dari Nipti ke Ambar, kemudian ke Khira, Daumatil Jandal, kemudian sampai ke Hijaz. Bentuk tulisannya apa? Tetap Nipti, tetap tulisan Nipti. Untuk yang lebih lengkapnya Anda bisa
buka di kitab Atlasul Khoti wal Khutut. Di situ ada peta persebaran. Peta persebaran juga termasuk peta penyebaran. Di samping persebaran juga penyebaran. Wa ma'ahadza la sartani iki fa inna mongko satemene kita idza wada'na nalikane ndelana sapa kita fi ainil iktibar ing dalem mripat iktibar tilkar rawabito ing mengkono-mengkono mau hubungan at-tijariyata kang bangsa perdagangan al mustamirata kang terus-terusan alati kang kanat kang ana apa tijaro iku lil hijaziyin mungge wong-wong Hijaz ma Suria sartane Suria antoriki diarin nabti saking dalan diarun nabt lawajaba yakti wajib alaina ing atas kita apa al qaulu pendapat inna khatta arabis syamali satemene khat Arab asyimali kang bangsa lor iku kot intakola temen-temen wis pindah ilal Hijaz maring Hijaz bitorikain kelawan dalan akson kang luwih cepet. Jadi kalau kita telisik lagi proses perjalanan perdagangan dari Hijaz ke Suria. Dulu sudah sering ya, Hijaz Suria itu sering. Ya, bahkan masih ingat ketika Muhammad sebelum menjadi nabi, ya, ketika ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, beliau ikut pamannya berdagang. Kemana? Ke Syam. Syam atau ke Suria yang akhirnya ditemukan oleh pendeta siapa? Yang pendetanya, pamannya yang ngajak dagang itu siapa namanya? Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Abu Thalib. Kemudian dicegat sama seorang pendeta. Siapa pendetanya? Pendeta? Bukhairah. Stop. Saya lihat, coba ini anak ini. Coba lihat punggungnya. Saya tek semua itu. Akhirnya mengatakan bahwa anak ini nanti akan menjadi seorang nabi. Itu perjalanan dari Hijaz, dari Mekah ke Syam untuk berdagang. Dan Nabi diajari itu. Bolak-balik dari Syam ke Hijaz atau sebaliknya. Jadi itu merupakan jalur perdagangan orang-orang Arab sejak dahulu. Nah, dari situlah orang-orang itu kenal tulisan ya, tulisan yang akan menjadi tulisan Hijazi, itu kan. Kenal lewat Daumatul Jandal itu jalurnya itu. Nah, kalau lewat itu berarti perjalanan khat itu malah lebih singkat. Jadi tidak dari Diarun Nabt, Ambar, Hiro, Daumatul Jandal kemudian Hijaz, melainkan Hijaz, Daumatul Jandal, Diyar Nabt. Nah, itu nyampe di situ atau kemudian Syam. Jadi melewati dua tempat. Tuh, kalau menusuk dari jalur perdagangan lama. Wa yakhtalifu lan beda amma saking barang zakarna kang nuturna sapa kita salifan ing dalem sadurunge ini. Bal wayasbuku zalika balik tetap ini wayasbuku lan disi apa zalika mengkono-mengkono mau antoriki khuron al-batro al-ala. Jadi pendapat yang kedua ini berbeda dengan apa yang kita katakan tadi. Kalau tadi kita mengatakan menukil, jadi Pak Gurdirman menukil dari pendapat Jahsyari, Ibnu Nadim, ya, kemudian Suli dan seterusnya, bahwa khat Arab itu dari Diyarun Nabt, Ambar, Hiro, Daumatul Jandal, kemudian baru masuk ke Hijaz. Tapi kalau dilihat dari proses perjalanan mereka dari Hijaz ke Syam, maka kayaknya Ambar sama Hiro ini enggak masuk, maka berarti lebih cepat. Hijaz kemudian ke Daumatul Jandal dan kemudian ke
Diyarun Nabat itu. Jadi ini kayaknya kalau lihat jalur itu kayaknya nggak lewat, nggak ada proses di Ambar sama Hiro. Gitu. Kemudian dari yang berbeda tersebut bal wayas buku zalika antoriki Huron al-Batro al-Ala. Bahkan dulu ada jalur dari Huron ke Batro kemudian ke Ala. Batro itu Petra, kota Petra yang ada di Yordan. Itu Batro. Itu juga jalur perdagangan. Kemudian ke Ala. Ala ini saya belum tahu di mana tempatnya. Itu juga bisa menuju ke Suriah. Jadi ada jalur yang lain. Wa israr riwayat al-qadimah. Lan utawi umume riwayat al-qadimah tikang al-qadimah tukang lawas ala mururil khoti ngatasi mlakune khot min tariqil ambar saking dalan ambar. Wal khiro lan khiro innama ing mestine te bareng ku ya dulu ndudunno apa torik ya ala annau ing atase temene khot iku marro liwat apa khot unaka ing dalem mengkono mau bimarhalati tatawuri kelawan marhalah tatawur ai fi bi'atin li khummiyin ing dalem bi'atil khummiyin ing dalem bi'ah atau lingkungan khummiyin fi awasitil qarni sadis ing dalem tengah-tengahe abad 6 al-miladi kang bangsa Masehi. Jadi perjalanan khot dari Diyarun Nabat sampai ke Hijaz atau dari Diyarun Nabat langsung Hijaz atau lewat Batro dan seterusnya itu perjalanan apa sih? Itu adalah perjalanan perkembangan khot, marhalatut tatawur. Jadi ada perbedaan dari satu tempat ke tempat yang lain sampai akhirnya menjadi khot Hijazi saat itu. Kalau kita mengatakan loh ini kok beda dengan khot Nibti, iya ada perbedaan pasti karena melalui proses perkembangan. Jadi perkembangan. Wa tuzkaru lan den tuturno fir riwayat sabiqati ing dalem pira-pira riwayat as-sabiqati kang wis dhisik. Sapa asma'u awwaliman pira-pira jenenge wong pertama. Ta'allamu kang belajar sapa man hadzal khoti ing dalem ikilah khot wa 'allamuhu lan mulang sapa man lil akhirina maring wong liya fi ma ba'd ing dalem sakwise man niku mau wa haula lan utawi mengkono-mengkono mau man wong utawi man utawi haula iku Bashar bin Abdul Muluk al-Kalbi. Bashar bin Abdul Muluk al-Kalbi. Wa Abu Qais bin Abdi Manaf lan Abu Qais bin Abdi Manaf bin Zahroh wa Sufyan bin Umayyah lan Sufyan bin Umayyah. Zahroh itu berarti nama laki-laki ya. Wa ikhwatu Harbin lan ikhwatu Harb bin Umayyah. Walidu Abi Sufyan bapake Abi Sufyan. Wa ghairuhum lan wa ghairuhum lan sakliyane haula mimman setengah saking wong asyu kang urip sapa man fil qarni sadisil miladi ing dalam abad 6 Masehi. Jadi ini adalah orang-orang yang mengajarkan khot pada waktu itu. Sapa Bashar bin Abdul Muluk al-Kalbi, Abu Qais bin Abdi Manaf bin Zahroh wa Sufyan bin Umayyah wa ikhwatu Harb ibni Umayyah. Ini orang yang belajar khot Nibti dan mengajarkan. Wa hadhihi riwayat, dan banyak orang pada abad 6 Masehi itu banyak orang yang mengajar khot. Wa hadhihi riwayat lan utawi iklan riwayat iku labudda ora kena ora
anna satemene riwayat iku alamatun tondo ala harakatin ing atase pergerakan tata'allaku kang berhubungan apa harokah bintisyari syakli kelawan berkembange bentuk alladzi kang iktasabahu kang merkolehu ing syakel apa al khatul arabi asyamali ka bangsa lor fil khira ing dalem khira. Jadi dari pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh orang-orang tersebut ya, dari riwayat-riwayat tersebut itu menunjukkan adanya hubungan yang erat dengan perkembangan bentuk. Bentuk apa? Bentuk tulisan. Perkembangan yang erat dengan bentuk tulisan. Kalau masih bingung dengan bentuk tulisan, saya kasih gambaran sederhana. Seperti ini. Kalau kita melihat Al-Quran di era Rasul, ya, era Rasul SAW, itu ada banyak sekali yang nyeleneh, tidak sama dengan tulisan saat ini. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismi kemudian alif lam ro baru ha mim nun ada di bawah. Ya kan? Kalau saat ini tidak bisa. Kita nulis Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahman baru ar-rahim di bawah. Nggak bisa alif lam ro ha mim nun ditaruh bawah, nggak bisa. Nah ini salah satu bentuk syakl. Atau bentuk yang lain, jim. Bentuk jim mengalami perkembangan. Jim pada khot kufi atau pada khot makili itu berbeda dengan jim pada khot nasakh atau khot sulus. Ya kan? Nah ini perubahan syakl. Tapi perubahan syakl pada era itu atau perubahan bentuk pada waktu itu masih belum signifikan atau belum sesignifikan setelah periode penyebaran Islam gitu loh. Tetap ada perkembangan. Walam nu'astir hatal an, walam nu'astir lan durung merkoleh sapa kita hatal an sampai dina iki ala ayyati wasiqatin saking ing atase endi-endine data an awakhiri ahdil jahiliyati saking akhire pira-pira akhire era jahiliyah wasodril Islam lan awal Islam. Dan kita tidak pernah, Pak Wurdirman belum pernah mendapatkan data tulisan era mepet Islam. Jadi belum mendapatkan data itu. Kalau belum mendapatkan data atau tulisan yang ada pada era jahiliyah dan sebelum Islam. Meskipun ada riwayat yang mengatakan bahwa dulu ada yang namanya sukukas, kemudian ada festival puisi. Barang siapa yang memenangkan festival puisi, maka puisinya akan ditulis kemudian digantung di Ka'bah. Tapi itu selalu berganti-ganti setiap tahun. Siapa yang menang belum tentu akan menang pada tahun berikutnya. Dan tulisan yang digantung pada tahun kemarin ya dibuang. Ya kan? Diganti dengan tulisan yang menang pada tahun ini. Seperti itu. Nah, itu tidak tercatat. Tulisan itu ditaruh di kain al-mu'allaqat, pada itu tidak di kain di sutro atau kain yang lain atau kulit atau apa bentuknya. Makanya Pak Wurdirman mengatakan walam nu'astir hatal an ala ayyati wasiqatin an nawakhiri adil jahiliyati wasodril Islam. Tetapi masih bisa diyakini atau ada asumsi yang kuat bahwa era tersebut juga masih menggunakan tulisan nipti dan tulisan nipti. Fi hinin tazkuru al-masadir tarikhiyah. Fi hinin dalam mongso tazkuru kang nuturno apa al-masadir tarikhiyah tu piro-piro sumber sejarah sorohatan kali jelas ba'da saksiyati ing dalam sebagian piro-piro personal miman saking wong kanu kang ana sapa man
yujayyiduna kang ngapii sapa man al qiraata ing tulisan wal kitabata al qiraata ing bacaan wal kitabata lan tulisan. Fanaro mongko ngerti sapa kita masalan ing dalam contohne Ibnu Nadim rupane Ibnu Nadim. Yaqulu dawuh sapa Ibnu Nadim wasiqata inna wasiqatan satemene data bi khoti Abdul Muthalib kelawan khoti Abdul Muthalib bin Hashim jaddur Rasul mbae Kanjeng Nabi. Jadi ada tulisannya Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi ada tulisan itu. Kanat ono apa wasiqah iku mahfuzatun tersimpan fi khizanati kutubil makmun ing dalam museum atau ing dalam perbendaraan kitab Al-Makmun, kayak Al-Makmun, Khalifah Al-Makmun. Lah sekarang di mana? Enggak tahu. Karena kedudukan Khalifah Al-Makmun yang ada di Baghdad, ya, jika masih disimpan di Baghdad, kemungkinan sekarang sudah lari ke Amerika. Kemungkinan. Atau ke Inggris. Atau ke Perancis. Atau ke beberapa negara-negara Eropa. Kecurigaan itu sangat kuat ketika proses invasi NATO ke Irak. Kemungkinannya besar lah mereka akan menjar. Seperti hanya orang-orang Belanda mengambil patung-patung candi-candi itu dibawa ke Belanda. Jadi para orang-orang Eropa itu suka jahil. Mereka menganggap dirinya paling maju, kenyataannya di belahan Asia dan sebagainya ternyata lebih maju daripada mereka. Hanya orang-orang Asia mempunyai budi baik dan tidak sombong. Tapi mereka juga suka berperang. Ya kan? Orang Mongol berperang, Mojopahit juga berperang, memperluas daerah. Ya, berarti manusianya sama saja. Kesimpulannya sama saja. Wa nadron lan delok li anna Makkata satemene Mekah iku kaanat ono apa Makkah iku markazan pusat litijaroti maring perdagangan. Innama ing bestine barang yustau jabuden wajibno apa zalika mengkono-mengkono mau aidon kalimane apa wujudu adadi anane sekelompok baina ahaliya ono antarane warga Makkah. Walau kanun sanjana to ono apa ahali iku nafaron kelompok kolilan kang titik yujayyiduna kang ngapii sapa ahali ya al khoto ing khot al arabi kang bangsa Arab asyimari kang bangsa lor. Jadi kalau melihat posisi Mekah sebagai pusat perdagangan, maka sangatlah mungkin atau kecurigaannya kuat, pasti ada sekelompok orang yang mengajarkan khot. Pasti ada sekelompok orang yang yujayyiduna, ya, menulis bagus. Meskipun orang tersebut jumlahnya sedikit, ya. Karena kasta tertinggi kan dipegang oleh orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Orang kalau bisa membaca dan bisa menulis nih orang-orang Quraisy itu dianggap orang lemah, itu loh. Dianggap orang lemah, orang yang bodoh gitu. Kalau kata orang Madura itu orang bodoh, orang goblok. Kalau bisa menulis itu jadi, makanya meskipun sedikit tetap ada orang yang melakukan memperbaiki, memperbagus tulisan Arab. Ya, tetap ada meskipun sedikit. Ya nanti pada akhirnya Rasulullah mengangkat kutabul wahyi, orang-orang yang bisa menulis untuk menulis Al-Qur'an. Bal wa yujayyidunal musnad,
balik tetapine wa yujayyidunal musnad lan ngapiki sapa ahali al musnada ing musnad alladzi kang kana kang ana apa musnad iku mustakhdaman den gawe fil Yaman ing dalem Yaman. Bahkan orang-orang ini, kelompok-kelompok kecil ini tidak hanya memperbaiki, tidak hanya membikin bagus ya tulisan Hijaz, tapi mereka juga memperbagus tulisan musnad yang digunakan di Yaman gitu loh. Di Yaman. Jadi dulu sangat lazim orang mempelajari banyak jenis tulisan di daerah-daerah tertentu karena berfungsi sebagai media negosiasi, media surat menyurat antar bangsa. Seperti Anda saat ini kalau ngomong sama orang-orang yang di Amerika atau yang lain atau di Eropa atau di Malaysia, Anda menggunakan bahasa Inggris, gitu kan? Sedangkan pada orang Arab, Anda menggunakan bahasa Arab. Jadi wajar, orang bisa banyak bahasa itu wajar. Yang tidak bisa banyak bahasa, terima kasih atas pengakuan Anda. Nah, Fanaro mongko berpendapat sapa al-Baladri yadhkuru nuturna sapa Baladri asma arba'ata wa ishrina ing pira-pira jenenge 24 apane sakson wonge kanu kang ana apa arba'a wa ishrin iku ya'rifuna weruh sapa arba'a wa ishrin al-qira'ata ing maca wal kitabata lan nulis fi hadzal fatrati ing dalem era tersebut sab'ata asyara utawi 17 minhum saking arba'ata wa ishrin iku minaz zukur saking lanang wa sab'atun lan papak lan 7 iku minan nisa'i saking wedok. Jadi bahkan Baladri menuturkan ada 24 orang yang bisa menulis dan bisa membaca. Bayangkan satu kabilah dengan populasi yang cukup besar terdapat cuma 24 orang yang mempelajari membaca dan menulis. Jadi Anda yang delok ngene iki, kalau Anda melihat seperti ini, Anda tidak usah berkecil hati. Kenapa ya orang-orang yang belajar khat itu jumlahnya kok sedikit? Dari dulu itu juga cuma sudah sedikit gitu loh. Jadi enggak usah berkecil hati. Tapi juga jangan dipakai sebagai sebuah pembenaran atas kekurang berhasilan Anda dalam berdakwah khat. Repot ya. Kamu kok si murid kamu kok dari dulu tetap segitu-gitu aja misalkan. Loh kan sudah dinas. Dari dulu ya enggak pernah banyak, Pak. Jangan salah-salahin kami dong. Enggak begitu juga Bambang gitu kan. Dan kita harus tetap berusaha. Jadi kalau Anda sudah berusaha maksimal, waduh Pak saya sudah berusaha maksimal ini agar saya melakukan banyak cara agar orang-orang tertarik untuk belajar khat bla bla bla. Tapi hasilnya tetap sedikit. Sudah, enggak usah berkecil hati karena sejak dulu memang urusan khat itu orangnya sedikit. Anda tidak berusaha apa-apa, tidak berusaha maksimal, muridnya aja satu nggak lulus. Dari dulu tetap seperti itu. Ketika ditanya, loh muridnya kok tetap aja? Itu lagi. Nah, dari dulu kan cuma sedikit Pak. Ini cak lontong ini namanya ini. Ya, enggak, tidak begitu. Jadi 24 orang itu 17 laki-laki dan 7 perempuan. Wa fi muqabil hadza ya. Lan ing dalem lawane iki faqat karat mongko teman-teman wis ana apa alkitab tulisan iku akol luweh titik apane intisyaron nyebare baina qabilatai
ono antarane rong kabilah Al Aus wal Khazraj fi Yathrib ing dalem Yathrib. Wakalan ono apa wakalan ono sapa Arab iku yu'alimu auladahum alkitabah. Wakalan ono yu'alimu mulang auladahum ing pira-pira anak-anake kabilah Aus wal Khazraj alkitabah ing tulisan sapa rajulun wong lanang Yahudiyun kang bangsa Yahudi. Jadi ada sedangkan di dua kabilah Khazraj sama kabilah Aus ini penyebaran khot itu cuma sedikit dan yang ngajar di sana adalah orang Yahudi, yang ngajar khot bagi dua kabilah ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi dulu ada orang Yahudi ngajar khot dan sekarang juga ada orang Yahudi yang belajar khot. Orang Yahudi belajar khot. Nah, ini beberapa perkembangan di dalam khot di awal-awal. Wakalano sapa al-arabu Arab qoblal Islam sadurung Islam iku yastakhdimuna gunakno sapa Arab alkitabata ing tulisan alama ya bedu ing atase barang ya bedu kang ketok aksara luwi akeh mimmas sing barang yuzonnu kang den kira faqat kana moko teman-teman ono sapa Arab fi aidil yahudi ing dalem tangane pira wong Yahudi wan Nasara lan Nasrani fi dalikal ahdi ing dalem mengkono mau era apa kutubun kitab pira-pira kitab kutibat kang den tulis bilughata ini kelawan rong bahasa al ibriya rupane Ibrani wa Suryani lan Suryani bal wayumkinuna bal tapine wayumkinan mungkin sapa kita al itiqada ing keyakinan annau setune kelakuan iku kanat ono apa kitab iku tujadu tinemu aidon halimane apa ba'dus nususi sebagian pira-pira teks al-arabiyati kang bangsa Arab. Jadi bahwa orang Arab sebelum Islam itu ya ternyata mereka itu melakukan proses tulis-menulis itu lebih banyak daripada yang kita sangka. Jadi orang-orang Yahudi sama orang-orang Nasrani itu banyak melakukan aktivitas tulis-menulis. Mereka menulis Injilnya atau menulis Tauratnya. Gitu kan. Dengan bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ada juga yang ditulis menggunakan tulisan atau dengan menggunakan bahasa Arab. Wa atadzi nususin diniyah. Lan saliyane ikilah teks-teks dinia keagamaan. Wal hukmiyah lan hukum. Kanat ono apa nusus iku tujadu. Kanat ono iku tujadu tinemu. Iku tujadu tinemu. Apa alwasa iku pira-pira apa pira-pira dokumen. Aladzi kang tusajjalu kang den catet suku kal hisabat ing tabel-tabel hitungan at-tijariyati kang basa tusajjilu kang den catet apa suku kul hisabati pira-pira tabel hitungan at-tijariyatu kang basa dagang wadiwan lan waduyun lan pira-pira utang wal qurud lan pira-pira tanggungan au isnadu makati bihi raqiq ya utawa surat kemerdekaan budak ai itquhum tegese bebasno budak. Jadi kemungkinan ada teks-teks yang ditulis dalam bahasa Arab meskipun itu juga ditemukan pada ya catatan perdagangan suku hisabat at-tijariyah itu hitungan perdagangan atau perjanjian atau utang. Jadi kamu utang ke saya sekian pinjol ya kan? Pinjaman online zaman dahulu. Qurud tanggungan atau
gaden ya, gadekno, ya, pegadean itu juga dicatat. Kalau nggak dicatat lupa nanti ini milik siapa, gelang milik siapa yang ente punya utang ya, siapa saya tidak punya utang. Nah ini catatannya ada, oh iya, gitu kan? Kalau nggak dicatat repot nanti. Dan juga surat kemerdekaan seorang budak. Saya ini sudah merdeka, mana buktinya? Ini ada STNK, surat tanda nomor kemerdekaan, gitu kan? Nomor kemerdekaan kan. Wal maharik lan pira-pira perjanjian alati kang tusajilu kang den catet apa al-uhudu pira-pira perjanjian wal mawasik lan pira-pira mawasik itu sama aja traktat al-maktu'atu kang terjadi bainal qabaili antarane pira-pira kabilah wal ashkhasi lan pira-pira pribadi wawasaikil amani lan pira-pira dokumen keamanan atau perjanjian keamanan al-ma'rufati kang terkenal bil ilaf kelawan ilaf. Wal wasaik lan pira-pira perjanjian alati kang tusajalu untuk dokumen alati kang tusajalu kang den catet ba'dul hawaditsil hammah sebagian pira-pira kejadian alhammatu kang penting wal mukatabatu lan pira-pira tulisan wa ghairu dzalik lan saliyane mengkono-mengkono mau. Nah, jadi itu proses tulis menulis sudah cukup banyak digunakan. Perjanjian bilateral antara dua kabilah, perjanjian damai antara dua kabilah itu harus dicatat. Wa fi awailil qarni sabi al milati lan iku ing dalem awali abad 7 Masehi iktasaba nemu apa khatul arabi khat arabi fil Hijaz ing dalem Hijaz usluban ing uslub mutamayyizan kang beda. Jadi pada awal abad 7 itu khat Hijaz itu mempunyai uslub sendiri dibanding dengan khat Nibti atau khat Ambar. Yumkinu kang mungkin apa idrokuhu ndeloki uslub amma kana ing atas barang kana kang ono alai ing atas ma fil ambar ing dalam ambar wal khiro lan khiro. Jadi uslub itu kelihatan sekali berbeda dengan tulisan di ambar dan khiro. Nah inilah yang akhirnya nanti digunakan oleh Rasul di dalam menulis Al-Quran gitu. Nah kita selesai dulu, nanti kita sambung pada besok pada malam berikutnya. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.